Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak. Berhenti dari hiruk pikuk opini, dari suara-suara yang terlalu cepat menghakimi, dan dari narasi yang dibangun seolah-olah kebenaran itu sudah final. Padahal proses hukum bahkan belum dimulai dan diuji di persidangan. Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan banyak pihak berbicara tentang kasus kuota haji. Dengan keyakinan seakan-akan Gus Yakut telah pasti bersalah. Mereka berbicara atas nama moral, atas nama kebenaran, bahkan atas nama keadilan. Tapi ironisnya disampaikan dengan cara yang justru menyimpangi nilai moral itu sendiri. Saya ingin tegaskan bahwa status hukum seseorang yang masih tersangka itu bukanlah vonis bersalah. Proses hukum aja belum berjalan, pembuktian belum diuji di pengadilan, dan putusan tentu belum pernah dijatuhkan. Dalam negara hukum, azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence itu bukan sekedar jargon di buku-buku hukum. Ia adalah fondasi keadilan, pagar agar kekuasaan, opini publik, dan emosi massa tidak berubah menjadi alat penghukuman sebelum waktunya. Dan azas ini berlaku untuk siapapun, untuk Anda, untuk saya, untuk semua pejabat, tokoh publik, aparat penegak hukum, dan siapapun yang sedang berada dalam ruang publik. Maka pertanyaannya hari ini, apakah benar kita sedang menyuarakan keadilan, sedang masuk ke upaya penegakan hukum, atau jangan-jangan kita sedang merayakan penghakiman massal dan persekusi? Menanggapi pasca penetapan tersangka Gus Yakut, KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, di mana di dalam unsur pasal itu ditentukan adanya perbuatan melawan hukum seseorang dalam jabatan yang kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 ada unsur kerugian negara. Rilis BPK belum ada, tapi yang tetap menjadi pertanyaan dari kami tentunya, juga dari publik, kerugian negara ini dihitung dari keuangan negara yang mana? Karena dalam pasal 2 pasal 3 itu secara limitatif sudah diberikan batasan hanya terhadap keuangan negara. Ya, uang negara itu APBN, APBD, PNBP, dan lain-lain. Uang jamaah bukanlah masuk ke dalam wilayah keuangan negara. Sehingga bagaimana bisa itu dinyatakan kerugian negara? KPK selalu bilang kami akan terus melakukan upaya-upaya pengembalian uang dari PIHK untuk aset recovery. Pertanyaan saya, aset mana yang mau direcovery? Karena toh itu kan adalah uang jamaah. Ya, dalam proses penegakan hukum ini tentu tidak bisa menyimpangi juga terhadap unsur-unsur pasal. Karena diksi yang digunakan oleh KPK, ya diksi kerugian sosial itu juga sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal yang ditentukan di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahkan sudah ada uji di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kerugian negara itu harus actual loss, harus nyata dan pasti. Pasti ketika perbuatan itu dilakukan ada kerugian negaranya dari uang-uang sumber keuangan negara tadi, ya APBN, APBD, dan seterusnya. Nah kemudian kalau dihitungkan kerugian negara itu dengan metodologi tertentu, maka hitungannya sudah jelas, sudah pasti nominalnya, tidak bisa potensi-potensi. Kalau KPK sampaikan ada 8.400 jamaah yang gagal berangkat karena kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Pertanyaan saya, apakah 8.400 itu jelas siapa orangnya? Apakah 8.400 itu masuk ke dalam manifestasi daftar jamaah haji yang semestinya berangkat di tahun 2024? Apakah 8.400 jamaah itu sudah menerima surat berhak lunas
seperti jamaah-jamaah di dalam kuota pokok. Ya, karena yang kita bahas ini kan adalah kuota tambahan yang munculnya di ujung masa persiapan keberangkatan haji. Apakah sudah keluar dokumen-dokumen keberangkatan list bahwa mereka adalah orang yang berhak berangkat? Saya yakin belum. Karena apa? Karena memang tidak ada orang yang batal berangkat atas kebijakan ini. Justru dengan kebijakan 50-50, kebijakan yang dituangkan dalam KMA 130 ini, ada 10.000 jamaah yang tadinya tidak masuk ke dalam manifestasi keberangkatan 2024, jamaah 10.000 ini menjadi berangkat tahun 2024. Jadi perspektifnya dibalik, seolah-olah ada 8.400 yang gagal berangkat, yang sudah antri berpuluh tahun. Saya pikir penegak hukum juga perlu untuk melebarkan perspektif, ya, tidak pakai kacamata kuda. Mereka sampaikan bahwa kuota ini kan diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengurangi antrian jamaah reguler, ya. Sehingga apapun yang terjadi harus dengan skema 92% untuk jamaah reguler dan hanya 8% untuk jamaah haji khusus. Mau itu 20.000 kuota tambahan, 30.000 kuota tambahan, 50.000 kuota tambahan, pokoknya harus 928. Seperti itu perspektif KPK. Tanpa mereka menghitung, kalau itu diterapkan, ya, skema 928 itu, anggaplah jamaah berangkat. Apakah tidak ada resiko yang lebih besar jika itu dilakukan? Nah, sementara Menteri Agama yang kala itu Gus Yakut tentu memikirkan wilayah keselamatan jamaah. Karena tugas utamanya adalah menjaga keselamatan jiwa jamaah atau hifdzunnas, bukan hanya sekedar memberangkatkan. Nah, di dalam undang-undang kan diberikan kewenangan atribusi itu kepada menteri, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kacamata penegak hukum ini tidak bisa dengan kacamata kuda. Apakah ada kerugian yang lebih besar jika 928 ini diterapkan? Kalau ada kerugian itu, apalagi menyangkut nyawa jamaah, maka ini tidak lagi bisa dikategorikan sebagai kerugian, justru disebut sebagai penyelamatan. Toh apa yang dicita-citakan pada saat kuota tambahan ini diminta kan terrealisasi, ada 10.000 jamaah yang berangkat menggunakan kuota haji tambahan. Menteri Agama pada kala itu Gus Yakut sebenarnya sudah mengambil kebijakan yang bersifat moderat. Beliau mengupayakan untuk kuota tambahan ini tetap bisa menekan, ya, jumlah atau masa antrian jamaah dengan memberangkatkan 10.000 jamaah yang semestinya belum berangkat tahun 2024. Tapi beliau juga tidak mengabaikan terhadap hak keselamatan dan pelayanan jamaah. Lalu muncul pertanyaan, lalu kenapa diberikan kepada haji khusus? Memberikan kuota tambahan kepada haji khusus itu bukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu kalau diberikan kepada yang bukan haknya. Kita lihat di dalam Undang-Undang Haji, jamaah haji Indonesia itu bukan hanya jamaah haji reguler, jamaah haji khusus juga adalah jamaah haji Indonesia. Sehingga mereka berhak atas kuota tambahan. Ketika pada saat meminta kuota tambahan ini yang langsung melobi kan adalah Presiden Jokowi. Menteri Agama tidak dilibatkan ketika meminta kuota tambahan ini. Karena beliau sampaikan, andai pada saat itu beliau dilibatkan pada saat meminta kuota tambahan, maka tentu beliau sudah memberikan perhitungan teknis penyelenggaraan haji tahun 2023 seperti apa. Bagaimana kreditnya, padahal kuota tambahan pada tahun 2023 itu hanya 8.000. Sehingga pertimbangan teknis itu kan tidak bisa beliau mintakan ketika kuota tambahan itu masuk ke dalam wacana bahwa Saudi memberikan kuota tambahan 20.000, maka beliau harus berpikir keras, mengambil keputusan yang tepat, melakukan simulasi dan perhitungan teknis berapa angka yang mungkin mengakomodir jamaah haji reguler menggunakan kuota tambahan ini. Kalau kita ingat pernyataan dari John F. Kennedy Aziz, beliau sampaikan jangan ada kuota haji yang bersisa. Kalau tidak bisa diserap oleh jamaah haji reguler, berikan kepada jamaah haji khusus. Bahkan tahun 2023 di dalam dokumen tanggal 22 Mei 2023
pada saat itu RDP Komisi 8, ketika itu mereka hampir keseluruhan ya dari beberapa fraksi di sana menginginkan kuota tambahan itu diberikan kepada jamaah haji khusus. Katanya agar tidak menggunakan subsidi nilai manfaat haji. Pada 2023 Gus Yakut maunya seluruh kuota tambahan itu diberikan kepada haji reguler. Karena apa? Karena sudah pernah ada COVID sehingga lama tidak memberangkatkan jamaah ya, dan jamaah lansia itu sudah banyak sekali. Tapi saat itu DPR menginginkan itu untuk diberikan ya, mengusulkan untuk memberikan kepada haji khusus semuanya. Karena harus dipertimbangkan. Mereka sampaikan, Pak Yandri Susanto bilang, kita jangan menggali kuburan sendiri. Pemirsa, Indonesia mendapat tambahan kuota haji 2023 sebanyak 8.000 orang. Komisi 8 DPR RI mengisyaratkan tambahan kuota tersebut diprioritaskan untuk haji khusus dan pendamping lansia. Haji sudah kita bahas minggu lalu 8.000 dari Kerajaan Saudi dan kita sudah setujui. Tinggal kita bahas masalah pembiayaannya. Pembiayaannya siang ini dan besok kita akan sepakati sehingga 8.000 itu bisa terserap penuh. Tidak seperti tahun yang lalu 10.000 dikembalikan. Nah, kita sudah bersepakat 8.000 tambahan ini wajib kita pakai, apakah itu untuk pendamping lansia atau untuk haji khusus, sehingga tidak ada yang tersisa. Kalau setiap kuota tambahan digelontorkan subsidi dari dana BPKH, maka sustainable dana manfaat itu akan sangat berbahaya dan itu akan merugikan jamaah tahun berikutnya. KPK dalam pengawasannya terhadap penyelenggaraan haji juga pernah statement bahwa nilai manfaat itu adalah hak dari jamaah keseluruhan, bukan hanya jamaah tahun berjalan. Tahun 2023 pun memang ada ya, dalam audit BPK terhadap penyelenggaraan haji 2023 mengatakan bahwa ada ketidakseimbangan dana antara dana setoran jamaah dengan dana subsidi yang dikeluarkan akibat adanya kuota tambahan yang disubsidi ini. Hal-hal seperti itu tentu menjadi pertimbangan di dalam memutuskan atau menjalankan penyelenggaraan haji tahun 2024 ketika memperoleh kuota tambahan. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya yang kemudian bergulir dan itu menjadi bola-bola fitnah di tengah masyarakat. Ada dua aspek yang dijadikan pijakan oleh Menteri Agama tahun 2024 yaitu Gus Yakut ketika mengambil keputusan terkait penetapan kuota tambahan 50-50. Yang pertama aspek landasan hukum. Bahwa ketika keputusan ini diambil, maka sudah ada pijakan hukum yang dijadikan landasan. Yang pertama, ada Undang-Undang Haji, Pasal 9, di mana memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Lalu disampaikan, loh kan ada Pasal 64, bahwa kuota haji khusus harus 8%. Penerapannya tidak seperti itu. Kami juga sudah berdiskusi dengan berbagai ahli, termasuk kemarin saya bertemu dengan Prof. Mahfud. Karena apa? Karena penerapan kuota tambahan ini berbeda dengan penerapan kuota pokok. Sehingga akan dilihat dari bagaimana situasi ketika diambil keputusan atau memperoleh kuota tambahan itu. Disitulah letak kebijakan atau disitulah letak kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang. Kita nggak bisa bayangkan kalau ternyata kuota tambahannya sampai 50.000. Jangan berpikir ketika 20.000 itu diberikan oleh Saudi, Saudi tidak berpikir bisnis. Ya. Nanti saya akan jelaskan tentang Mina. Tapi ada landasan hukumnya yaitu pasal 9 di mana di ayat 2-nya disebutkan ditentukan melalui peraturan Menteri Agama. Sehingga banyak yang bilang KMA kan tidak lebih tinggi daripada PMA. KMA ini keputusan Menteri Agama, PMA peraturan Menteri Agama. Nah, betul diputuskan di dalam KMA atau keputusan Menteri Agama nomor 130 tentang pembagian kuota 50-50 itu sebagai base checkingnya atau kebijakan teknisnya. Tetapi punya pijakan di bawah Undang-Undang Haji ada disebutkan kewenangan atribusi itu dimuat dalam peraturan menteri. Sehingga di dalam peraturan Menteri Agamanya juga sudah dimuat terkait kewenangan itu ada di PMA nomor 13 tahun 2021.
ada di dalam pasal 28 bahwa ketika ada kuota tambahan maka menteri dapat menentukan ya. Nah, kemudian setelah peraturan menteri baru turunan aturan teknisnya itu ada di dalam KMA ya, keputusan Menteri Agama nomor 130. Disitulah pembagian 50-50. Setelah di KMA ada lagi aturan teknis yang betul-betul menyangkut kepada pengisian kuotanya seperti apa, pengawasannya, diisinya sesuai atau tidak, sistemnya berjalan atau tidak, itu kewenangannya sudah lagi tidak di Menteri Agama. Kewenangan pengisian teknis ya kuota itu berdasarkan SK Dirjen PHU nomor 118. Itu kewenangan dan domain kewenangan itu ada di Dirjen PHU. Nah, kita kembali ke KMA 130. KMA 130 yang membagi kuota tambahan menjadi 50-50 ini didasarkan juga dengan adanya MOU antara Saudi dan Indonesia tanggal 8 Januari 2024. Yang kemudian MOU ini memang memuat secara jelas bahwa pembagian kuota itu 50-50 ya. Kemudian ada yang bilang, lah MOU itu kan tidak dengan persetujuan DPR. Sebenarnya kalau terkait dengan kuota, memang tidak ada kewenangan DPR di sana. DPR hanya terkait dengan penetapan biaya BPIH. Sehingga kalau dibilang DPR tidak tahu ya itu salah besar juga, karena faktanya pada saat penandatanganan MOU ya, di mana MOU itu dijadikan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, baik itu Indonesia maupun Saudi, itu disaksikan oleh Ketua Komisi 8 Asyabul Kahfi. Anda boleh cek gitu. Sehingga seluruh proses pertimbangan teknis itu dilakukan. Tetapi proses pertimbangan dengan landasan hukum itu dari hierarki paling tinggi, undang-undangnya ada, PMA-nya ada, KMA-nya ada, dan konsideran di dalam KMA itu memuat MOU dengan Saudi tadi, gitu. Kan Saudi ini yang memberikan kuota, maka tidak bisa hanya berpegang dengan undang-undang kita sendiri. Terkait penyelenggaraan haji, kita tidak bisa hanya berpegang dengan undang-undang kita sendiri. Seluruh negara harus mengadaptasi kebijakan yang dilakukan oleh Saudi yang hampir setiap tahun berubah. Nah, itulah pijakan dalam aspek yuridis, aspek landasan hukum. Kalau dikatakan tidak ada landasan hukum atau melawan hukum, itu tidak betul. Bahkan ada satu lagi landasan yuridisnya. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini saya bacakan. Di dalam undang-undang itu terkait dengan administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2024, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Kemudian di dalam pasal 22-nya, ya, diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ya, setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk 1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan digunakan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum. Saya rasa semuanya sudah terpenuhi karena memang ada situasi yang krusial pada saat itu. Kuota tambahan ini hadirnya di belakang masa penyelenggaraan haji, butuh diputuskan dengan cepat, segera, dan tepat, maka diskresi ini adalah wilayah yang diberikan dan tidak bertentangan dengan undang-undang haji. Saya pikir wilayah aspek yuridisnya sudah clear and clean. Saya juga sempat sampaikan ya kepada Prof. Mahfud terkait seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan oleh Gus Yakut dalam mengambil kebijakan ini. Beliau bilang, wah kalau kayak gini secara formil clear dong. Lalu beliau bertanya, lalu secara material apa? Ya, selain aspek landasan hukum atau aspek yuridis, saya sampaikan juga kepada Prof. Mahfud, ada aspek kedua yaitu aspek teknis terkait dengan keterbatasan di Mina. Keterbatasan luasan di Mina ini sudah menjadi isu setiap tahun ya, setiap penyelenggaraan haji.
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komnas Haji juga ya, bahwa ketika penyelenggaraan haji kita tidak bisa hanya berpegang dengan hukum kita sendiri. Setiap tahun mereka ada kebijakan. Nah, di tahun 2024 ada yang namanya kebijakan zonasi Mina. Pada saat itu, Mina dibagi menjadi 5 zona oleh Saudi, di mana itu berdampak kepada penempatan dan pembiayaan jamaah. Zona 1-2 itu biasanya digunakan oleh jamaah haji khusus dan harganya memang di atas 200 juta, mahal. Memang lebih dekat kepada Jamarot. Kemudian ada zona 3-4-5. Zona 3-4-5 tahun sebelumnya digunakan oleh jamaah haji reguler kita. Ya, pembiayaannya sesuai dengan skema pembiayaan haji reguler Indonesia. Tapi tahun 2024 sesuai dengan keputusan bersama DPR, mengingat Mina Jadid atau di zona 5 itu jauh sekali, di jalan perjalanan kaki itu bisa sampai 12-an kilo. Sehingga dengan cuaca yang ekstrim, jamaah kita banyak yang lansia, akhirnya diputuskan zona 5 tidak dipakai. Nah, sehingga tinggal zona 3 dan zona 4 ya. Zona 3 dan 4 ini luasannya sudah bisa dihitung. Untuk Indonesia, zona 3 dan zona 4 itu kita hanya mendapatkan luasan 213 meter persegi. Di zona 3-4 ini kan ada negara-negara yang lain juga, bukan hanya Indonesia ya. Sehingga ketika kita melihat luasan itu, dilakukanlah perhitungan teknis 213.000 meter persegi itu harus dikurangi 20% untuk lorong evakuasi. Setelah dikurangi 20%, yang bersisa hanya tinggal 170.000 meter persegi untuk zona 3 dan zona 4. Sehingga kalau dibagi dengan ada kuota untuk yang jamaah pokok yang sudah masuk ke dalam penyelenggaraan di awal ini, persiapan penyelenggaraan haji di awal, itu totalnya ada 203.000 jamaah ya. Kemudian kalau ditambahkan 10.000 kuota tambahan, kira-kira sisa berapa space per orang untuk di Mina? Kita lakukan simulasi berbagai hitungan ya. Tapi kemudian dimasukkan 10.000, hitungannya tinggal 0,8 meter kalau 10.000 kuota tambahan yang dimasukkan. Kalau sampai 18.400 mau sisa berapa itu per orang? Karena 10.000 kuota tambahan yang dimasukkan ke dalam zona 3 dan 4 itu juga sudah di bawah standar atau di bawah yang ideal ya untuk sebuah kerumunan. Untuk menjamin keselamatan jamaah itu pun, Busyakut atau Kementerian Agama juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain demi menjaga keselamatan, karena mengingat 10.000 kuota tambahan yang masuk tadi juga masih tidak ideal. Dilakukanlah murur, tanazul, sehingga di dalam indeks kepuasan jamaah penyelenggaraan haji 2024 itu tingkat kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang kuota tambahannya hanya 8.000. Itu yang pertama, dalam pertimbangan teknis. Yang kedua, di Musdalifah. Di Musdalifah juga berkurang 2 hektar untuk perbaikan. Nah, tahun 2023, Musdalifah juga menjadi satu persoalan yang menimbulkan insiden luar biasa. Kemudian terkait dengan embarkasi, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki fasilitas embarkasi yang memadai. Belum lagi terkait penerbangan, belum lagi terkait visa dan lain sebagainya, waktu yang terbatas, sehingga kemudian diputuskanlah kuota tambahan ini untuk 10.000 jamaah haji reguler dan 10.000 jamaah haji khusus ya. Kalau dilihat presiden ke belakang, memang Indonesia tidak pernah memberangkatkan jamaah haji reguler melebihi kapasitas yang tahun 2024. 2024 itu sudah yang tertinggi ya, 10.000 kuota tambahan hanya untuk jamaah haji reguler. Tapi faktanya kemudian apakah ada jual beli dari jamaah haji reguler kepada jamaah haji khusus? Itu tidak terjadi, karena ketika sudah dibagi 10.000 mereka sudah punya aliran prosesnya masing-masing. Untuk jamaah haji reguler itu diselenggarakan oleh Kemenak, untuk jamaah haji khusus diselenggarakan oleh PIHK. Yang dari data yang kita dapat ya, 10.000 jamaah haji reguler di kuota tambahan itu pun masih bersisa, tidak semuanya terpakai karena kemepetan waktu. Di haji khusus bersisa 296 jamaah yang tidak menggunakan
kapasitas atau kuota tambahan ini. Nah, sehingga dari dua pijakan tadi saya juga sampaikan lagi, setelah saya sampaikan kepada Prof. Mahfud, beliau bilang ke saya, lah kalau seperti ini clear dong secara formil ya, ada pijakan hukumnya, dan secara material ada pertimbangan-pertimbangan, ada keselamatan yang perlu dijaga ya, sehingga secara substansi hukum semestinya tidak bisa dikatakan bahwa Gus Yakut melawan hukum dengan mengeluarkan kebijakan ini. Bahwa ada perbuatan-perbuatan koruptif orang-orang yang memanfaatkan situasi ini atau swasta ya, yaitu PIHK yang kemudian berdampak dengan proses kuota tambahan ini yang menjadi lebih besar, yaitu bukanlah sebuah mens rea dari Gus Yakut, karena fokusnya beliau adalah menjaga keselamatan. Saya pada tahap ini saya merasa sebenarnya apapun yang diambil oleh Gus Yakut itu akan membawa dia tetap di dalam situasi hari ini. Sepertinya beliau tetap akan dipersalahkan. Beliau betul-betul dihadapkan di situasi yang betul-betul sulit. Ketika beliau mengambil ya keputusan yang moderat 50-50, maka beliau dipersalahkan seperti hari ini. Kenapa 50-50? Ya. Bahkan kalau beliau mengambil 70-30 juga akan dipersalahkan. Karena apa? Ketika penerapan 928 tadi dilakukan atau 70-30, let's say kita katakan seperti itu, lalu terjadi insiden besar, ya, kematian tinggi, maka beliau akan dipersalahkan karena beliau memiliki diskresi di dalam pasal 9 yang sudah diamanahkan oleh undang-undang tapi nggak dipakai. Itu justru sistemik karena dia dianggap memberikan kebijakan tanpa perhitungan yang tersistematis atau tanpa perhitungan teknis yang menjaga keselamatan jamaah. Kalau beliau mengambil keputusan, anggaplah 10.000 untuk jamaah haji reguler, kemudian hanya 8% untuk jamaah haji khusus, beliau juga akan dipersalahkan seperti hari ini, akan dianggap satu, tidak menjaga marwah Indonesia di mata Saudi, membuang kuota tambahan di mana semestinya kuota tambahan itu adalah hak daripada haji khusus. Jadi sebenarnya nggak ada keputusan atau tindakan Gus Yakut yang akan menyenangkan semua pihak, atau tidak ada keputusan beliau yang tidak membuat beliau ada di posisi hari ini. Banyak yang bertanya, apakah ini syarat politik? Ya, tidak sepenuhnya hukum ya. Saya mengembalikan ini kepada proses hukum saja. Saya berharap di dalam proses hukum ini masih memegang teguh keadilan, memegang teguh proses transparan dan terbuka. Sehingga nanti akan menjawab dengan sendirinya apakah ini murni kasus hukum atau lebih kental kasus politiknya. Ya, karena kita kan juga bisa berpikir ya, kok ada orang yang sudah disita mengembalikan uang justru tidak dijadikan tersangka. Sementara orang yang tidak disita harta bendanya hanya paspor dan handphone dari tamu yang kebetulan ada pada saat penggeledahan, tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan aliran-aliran dana kepadanya, punya pijakan hukum terhadap proses pengambilan keputusan ini, diketahui oleh para pihak, ada perhitungan teknis yang kalau itu tidak diambil maka akan menimbulkan kerugian terhadap nyawa jamaah, justru yang seperti itu yang dijadikan tersangka. Ya, saya hanya ingin membuka logika kita berpikir bagaimana proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, tapi konstruksi hukum tidak dibangun sebagaimana mestinya. Terima kasih.